الصلاة خير من النوم. Sebab yang ketiga, mengerasnya hati adalah musyawarah asli rasul. Ini seringkali ya, karena teman yang jelek, karena rekan sejawat yang jelek. Ciri-ciri teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita kepada ibadah. Ayo mas sholat, ayo mas sholat subuh di masjid. Ini kalau biasa berteman dengan orang yang tak puasa, maka dia dengan mudah meninggalkan ibadah puasa. Berteman dengan teman yang tak pernah sholat tarawih di masjid, maka dia enggan untuk sholat di masjid. Karena teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Sampai Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang terpengaruh oleh teman-temannya, itu pasti. Maka mari kita cari teman-teman yang soleh, tetangga-tetangga yang baik, kita pilih mereka. Dan bahkan kadang ketika kita sudah punya teman yang soleh yang baik, terkadang itu kurang enak. Orang yang mungkin terlalu keras atau terlalu pedas omongannya, itu wajar. Karena nggak semua orang soleh karakternya bagus. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Makna yang tersirat dari ayat itu adalah kita bersabar kalau sedang bergaul sama orang-orang soleh. Karena nggak semua dari mereka karakternya baik. Ada yang nasihati langsung dengan kata-kata yang pedas, ada yang nasihati langsung dengan marah dan seterusnya. Ada yang memang di antara mereka nasihati dengan penuh hikmah. Nah, intinya kita harus bersabar ketika berteman bergaul dengan orang-orang soleh. Karena ada di antara mereka yang tadi karakternya nggak sesuai dengan kita. Nah, kemudian hal lain yang dapat menyebabkan kerasnya hati seseorang adalah terlalu banyaknya maksiat yang dilakukan dan kemungkaran. Dia lupa beristighfar, meminta ampun atas kemungkaran dan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian melupakan kematian itu juga merupakan salah satu sebab kerasnya hati. Yang terakhir adalah al-istighfar bima yusdil qalba wa yusi. Kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyebabkan hati kita keras. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang merusak hati itu ada 5 hal. Yang pertama, kasratul khalqah, terlalu banyak ikhtilat. Yang kedua, rukubul bahri tamanni, terlalu banyak berharap di dunia ini, berharap ini terus. Dia tidak sadar bahwasanya kemampuan manusia terbatas, usianya pun terbatas, tapi terus berharap dan beramal, bercita-cita. Kemudian yang tinggal adalah at-ta'alluq bi ghairillah. Hatinya melekat kepada selain Allah. Yang keempat, kafaratul ta'am, terlalu banyak makan. Nah, ini juga repot ya. Jamaah ini kan gimana nih? Makannya gimana, bisa teratur enggak? Ini repotnya jamaah ini habis sholat tarawih ya, kadang ketemu teman-teman biasanya ada bakso, bakso. Udah bakso nih, kayak jam 10 lagi. Ngopi, dia yang berkelek bisa biasa pulang ngopi. Baru baca selembar 2 lembar, aduh ngantuk, makanya berat. Akhirnya apa? Sudah tidur. Tidurnya pulas sekali. Sampai waktunya qiyamul susah banget. Nah, ini beberapa fenomena di antara teman-teman yang etikaf. Jadi mereka semangatnya masya Allah, cuma ketika sedang beretikaf mereka akan lupa, terlena bahwasanya etikaf itu sebuah perjuangan. Kata siapa etikaf memang gak enak bu, ibu-ibu tidak pernah saya nih, kalau aku udah tidur di kafe gak enak, apalagi yang etikaf 10 hari, pulang-pulang tuh badannya lemot kayaknya, tapi hatinya bahagia. Itu yang tidak, itu yang luar biasa. Nah, ketika etikaf tadi beberapa kesalahan tadi, ya mungkin saking senangnya bertemu dengan banyak teman, akhirnya terlalu banyak makan, memberatkan dirinya untuk beribadah. Nah, ini salah satu hal yang merusak hati, kata Imam Al-Bukhari itu terlalu banyak makan. Nah, seorang muslim pernah saya katakan boleh dia punya selera makan, tapi
tapi jangan sampai gila kuliner. Gila kuliner, saya besok kesana saya merasa ini. Baru kesana besoknya saya mau terus. Dia kejar makanan minuman terus. Punya selera boleh Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu menjadi hal yang pertama hobi kita. Itu termasuk jelek. Apalagi makannya sampai kekenyangan, susah bangun, susah jalan. Ini bukan dari sifat orang muslim. Para sahabat Nabi dan Rasulullah ketika makan nggak sampai kekenyangan, nggak pernah boro-boro kekenyangan. Dan mereka akan makan ketika sudah terasa lapar. Ini luar biasa. Tapi kalau kita kan, kalau sudah kuliner, nanti sore bubur di sana ada dikejar. Yang dikejar makanan penuh dan seterusnya. Boleh kita punya selera, tapi jangan sampai menomorsatukan yang namanya makanan. Dan yang terakhir yang merusak hati adalah kasrul, kebanyakan tidur. Sama etika juga khususnya kebanyakan tidur. Kenapa tidur? Dan dosa tidurnya habis dulu tidur sampai asar. Nanti asar sampai maghrib dia baca-baca sebentar Al-Quran. Itu dari pagi sampai zuhur itu bisa tidur berjam-jam. Alasannya apa? Supaya malamnya kuat dia mulai. Jadi tidak seperti itu. Tetap kita ada posisi istirahat. Istirahat atau tidur yang baik adalah di mana dengan tidur itu kita semakin kuat untuk beribadah. Tetap kuat dan fresh beribadah. Bukan sampai menghilangkan waktu seperti itu. Nah, ikhwan azza itu tadi hal-hal yang merusak sebab-sebab hal-hal yang menyebabkan kerasnya hati. Sekarang kita berbicara tentang menterapinya. Sebagaimana sakit ada obatnya, kerasnya hati juga ada obatnya, juga ada cara menterapinya. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini adalah ilmu mengenal Allah. Kita harus mengenal siapa zat yang kita sembah. Bagaimana mengenal? Dengan memahami Asmaul Husna, meresapi makna-makna Asmaul Husna. Jadi kita lebih mengenal Allah, lebih punya rasa takut sama Allah. Karena salah satu cara supaya hati kita takut sama Allah, tahu bahwa Allah itu Al-Jabbar, yang dahsyat azabnya, yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadap seperti dengan ada Allah di neraka. Kita sadar kalau seperti itu, cepat bertobat, cepat beristighfar. Obat yang kedua, pil yang kedua supaya hati kita tak mengeras adalah tadabbur maut wa ma ba'da. Kita memperbanyak ingat mati lah. Dan jangan cuma ingat mati. Ingat setelah mati ngapain? Oh, masuk alam barzakh, ditanya dua malaikat. Setelah itu ngapain? Harus bisa lewat jembatan as-sirat. Setelah itu dihisab sama Allah dan seterusnya. Kalau kita mengingat hal tersebut, insya Allah hati kita akan lembut, tidak mengeras. Rasulullah mengatakan, "Aksiru min zikri hazimil ladzat." Perbanyaklah ingat mati ya Rasulullah. Karena itu akan melembutkan hati dan terus menghidupkan hati. Kemudian yang ketiga, obat yang ketiga adalah kita sesekali menziarahi kubur dengan tujuan mengingatkan diri kita bahwa kita itu juga akan seperti mereka. Rasulullah mengatakan, "Al-fazuruha fa'innaha tuzakkirul akhirah," atau fa'innaha tariqul qalba wa tudbirul ain. Berziarah kubur, orang yang memahami maksud dan hakikat berziarah kubur, hatinya akan lembut, matanya akan nangis, dia akan ingat akhirat. Gimana gak ingat? Karena dia sadar dia juga akan dikubur kayak mereka, cuma tinggal menunggu waktu. Nah, kalau orang yang benar-benar ziarah kuburnya diresapi maksud dan tujuannya, maka hatinya akan tetap hidup.
di mana kita nggak ada penolong kecuali amal saleh kita, di mana nggak ada payung, nggak ada naungan kecuali Allah sendiri yang akan menaungi, dan Allah hanya akan menaungi 7 golongan. Ya kan Bapak Ibu sudah sering dengar hadis yang mengatakan hanya ada 7 golongan yang dijauhkan Allah. Kita pilih salah satu. Kemudian obat yang berikutnya adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, shadaqul qalbi bi amrayn. Hati kita berkarat itu karena 2 hal, karena lalai dan karena dosa. Membersihkannya juga dengan 2 cara, dengan memperbanyak zikir dan istighfar. Obat yang berikutnya adalah kita bermujahadah. Bermujahadah terhadap hawa nafsu kita. Kita melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita koreksi diri kita. Sudah sampai di mana ibadah kita? Sudah sampai di mana praktek-praktek agama kita terhadap ilmu yang kita peroleh selama ini? Ini akan membantu seseorang menyembuhkan hatinya. Dan yang terakhir, yang juga tak kalah pentingnya adalah mari kita memperbanyak teman-teman yang saleh tadi. Dan seperti yang saya katakan, ketika berteman dengan orang saleh harus sabar, karena tidak semua dari mereka itu berkarakter enak atau nyaman bagi kita. Ada orang saleh yang karakternya membuat diri kita tidak nyaman, tapi kita harus tetap sabar, karena mereka yang terus mengingatkan kita terhadap negeri akhirat, mengingatkan kita terhadap azab Allah, mengingatkan kita terhadap surga yang begitu nikmat, luar biasa. Udah jam 6:04 ya, mungkin jamaah sudah ada yang mungkin punya perlu dan sebagainya. Jadi itu tadi tentang qaswatul qulub, penyakit hati ketika hati mengeras. Fenomenanya apa saja, penyebabnya apa saja, dan bagaimana kita mengobatinya. Semoga kajian singkat tentang manajemen qalb ini dengan tema hati yang mengeras ini bisa mengarahkan kita kembali ke kesucian diri kita. Karena kalau kita kepengen suci, yaitu satu, memperbanyak amal soleh dan memperbaiki hati kita. Kalau bahasa Indonesia itu, kalau kepengen kembali ke fitrah, ya ke fitrah manusia, kita harus memperbanyak amal soleh dan memperbaiki hati kita. Amal soleh yang harus kita tekankan di bulan suci Ramadan ada 4. Yang pertama, puasa di siang hari. Yang kedua, salat malam. Yang ketiga, bersedekah. Dan yang keempat, membaca Al-Quran. Itu 4 amal soleh yang dikatakan mayoritas ulama harus kita lakukan di bulan suci Ramadan setiap harinya, agar kita mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, aku mau